Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya Sora kalau belum subscribe, karena subscribe kamu akan sangat berguna untuk Sora dan membantu Sora untuk bertumbuh dan berkembang. Kita sama-sama saling support. Jangan bosan-bosannya juga, Sora kalau tiap kali akan selalu mempromosi Sora sedang dalam periode PO untuk gelang butterfly soul-nya. Kamu bisa banget PO di Sora, karena Sora akan mengutamakan yang PO duluan. Ini berguna untuk gelang jiwa, memberikan ketenangan ya. Dan ini adalah batu dari rose quartz, oke? Batu yang memang untuk energi cinta kasih juga. Sora lebih mengutamakan untuk ketenangan jiwa ya. Otomatis ketika kamu jiwanya lebih tenang, energi lebih positif, karisma kamu akan naik. Sora juga memasukkan energi karisma, di mana kamu akan lebih mudah untuk menarik energi cinta kasih di dalam hidup kamu. Tapi ingat, ini bukan jimat, bukan pelet, bukan susuk, ya. Jadi jangan berharap hanya dari gelang ini saja. Kamu sendiri tidak pernah berusaha, kamu sendiri tidak pernah berdoa untuk menghadirkan segala kebaikan cinta dalam hidup kamu, ya. Ini bukan alat ketok magic, oke? Dan ingat ya, walaupun harganya cuma 165.000, murah bukan berarti murahan. Sora mencoba mencarikan barang-barang yang teman-teman itu tetap bisa membelinya dengan harga yang terjangkau ya. Cantik banget. Jangan lupa di order, linknya ada di bawah, oke? Kita hari ini mau lihat ya, yang masih memikirkan kamu terus, yang masih mikirin kamu terus, meski telah menyakiti hati kamu. Ya, yang masih mikirin kamu terus meski telah menyakiti hati kamu. Siapa sih orang ini? Kenapa dia masih memikirkan kamu terus padahal sudah menyakiti hati kamu? Kita mau lihat ya, semoga pembacaannya bisa resonate. Oke? Yang pertama, orang ini itu adalah orang yang kalau Sora lihat di sini adalah orang yang sebenarnya masih banyak sekali pikiran dan hayalan dia ke kamu. Ya. Artinya, orang ini itu memang sebenarnya pikirannya itu sering sekali nggak fokus atau belum bisa benar-benar fokus sama hal apa yang dia mau. Karena begitu banyak hal yang jadi keinginan hatinya dia. Nah, sehingga dia pun masih menentukan, masih mengalami sulit untuk mengambil keputusan. Tapi di satu sisi, orang ini juga adalah orang yang masih punya banyak sekali bayangan atau fantasi atau mimpi-mimpi soal kamu. Oke. Yang berikutnya, orang ini kenapa ya masih mikirin kamu terus ya, meskipun telah menyakiti kamu. Orang ini memang punya roda karma dengan kamu. Orang ini punya ikatan takdir karma untuk berhubungan dengan kamu. Artinya, bisa saja jalan karma kalian untuk saling mengenal atau berkomunikasi dan sebagainya itu belum selesai ya. Memang di sini ada ikatan secara takdir dan karma untuk kalian bersama-sama atau saling mengenal lah ya. Kalau sholat di sini itu yang semakin mengikat dia untuk masih sering memikirkan kamu gitu loh. Dan di sini kalau Sora lihat ada juga hal-hal yang semakin kesini itu mengingatkan dia banyak soal kamu. Apapun itu kode-kode dari semesta. Hal-hal kayak mungkin kamu suka, kejadian-kejadian yang mengingatkan dia ke kamu, yang tidak bisa Sora perincikan satu demi satu. Orang ini itu sekarang banyak yang berfokus terhadap pekerjaan. Jadi dia itu mengalihkan pikiran dia itu kepada kerja ya. Orang ini juga berusaha untuk fokus ya ke dirinya sendiri dalam finansial. Jadi kalau Sora lihat banyak yang fokusnya ke kerja. Oke. Yang masih memikirkan kamu terus meskipun telah menyakiti kamu. Orang ini itu adalah orang yang kepingin banget cari fokus untuk tentang masalah finansial ya. Kesuksesan untuk jangka panjang, untuk keluarga. Kalau perlu dia tuh orang yang kepingin banget bisa menyediakan buat anak cucu gitu ya. Jadi jelas gitu ya kalau Sora lihat. Nah artinya, atau memang dari keluarganya sendiri pun menuntut dia untuk bisa punya stabil secara keuangan, bisa untuk support juga keluarganya. Jadi kalau Sora di sini banyak yang memang ada beberapa yang generasi sandwich. Tahu nggak generasi sandwich? Jadi ya harus memikirkan orang-orang di atasnya, tapi juga nanti harus atau orang tuanya yang jadi tanggungan ya keluarga. Tapi harus memikirkan tentang diri sendiri.
atau memikirkan juga soal anak. Jadi kejepit di tengah-tengah ya, antara beban dari atas, orang tua, keluarga yang di atas, kakek nenek, sama buat nanti masa depan anak dan sebagainya. Itu juga jadi salah satu masalah yang mungkin mendasari hubungan kalian ada masalahnya. Salah satunya unsur masalah ekonomi itu mempengaruhi, ya. Dan kalau suara di sini banyak banget yang stres, ya. Banyak banget yang kayak merasa bahwa hidupnya itu dia tahu bahwa dibandingkan sama yang lain, kamu tidak bisa ditandingkan. Gak bisa ditandingkan, ya. Artinya, dia sudah tahu, teruji bahwa dia tahu sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, kamu adalah orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling bisa diandalkan. Oke. Sekarang, kita mau lihat. Kekecewaan apa yang mungkin diberikan orang ini ke kamu? Ya. Kamu kalau sudah lihat di sini hubungan kalian itu banyak memakai hasrat, banyak energi hasrat di sana. Ya. Secara energi sangat kuat. Ya. Ada ketertarikan, tapi di sini ada seperti energi bermain-main. Artinya ada di mana kamu merasa bahwa mungkin kamu tidak bisa melihat seutuhnya keseriusan dari orang ini, gitu loh. Memang chemistry di antara kalian ada, ya. Tapi kalau Sora lihat, ya, yang menjadi masalah salah satunya adalah keseriusan dia. Kamu mungkin tidak bisa melihat langkah nyata keseriusan dia. Hal-hal yang kamu ekspektasikan buat dia lakukan itu tidak terpenuhi. Ya. Dan di sini ada cinta yang mungkin kamu merasa bahwa kamu banyak memberikan dia perhatian, banyak memberikan dia, mengalah untuk dia, tapi mungkin kembali ke satu sisinya nggak imbang, gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa orang ini beneran serius gak sih sebenarnya? Ya. Dan banyak sekali ego, ketakutan, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang kamu merasa bahwa sepertinya aku tidak pernah cukup baik untuk kamu. Jadi merasa kurang dihargai, kerasa kurang di respect. Ya. Itu yang terjadi. Jadi kamu merasa tersakiti dengan ego dia, gitu ya. Dan selalu mungkin berperilaku seolah-olah kamu tidak pernah cukup baik buat dia. Dia juga seperti bermain-main gak serius. Ya. Dan ya, lagi-lagi kehadiran orang ketiga. Ya. Orang ketiga itu bisa saja memang kehadiran pasangan lain ya, atau memang ada penghalang dari luar ya. Mungkin contohnya keluarga yang menghalangi, tidak setuju dari pasangan. Hati-hati, ini juga bisa saja mengindikasikan adanya hubungan third party situation. Ya. Memang kamu yang jadi orang ketiga, atau dia kamu yang diduain gitu. Itu ada. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan mendalam. Ya. Jadi karena ada komitmen lebih di sini ya. Kalau sudah ngomongin third party situations, itu adalah ada komitmen lebih yang disakiti. Oke. Dan ini artinya adalah apa? Adanya tidak menghargai komitmen yang sudah disepakati, komitmen yang dihargai, ya. Pengorbanan. Ya, itu kalau surat di sini sakitnya mendalam karena itu tadi, ya, tidak dihargai secara mendalam, secara energi. Nah, terus kenapa sih sebenarnya dia masih terus memikirkan kamu ya, selain mengetahui kenyataan kalau memang masih ada fantasi soal kamu, roda karma kalian masih ada. Tapi mungkin sebelum itu Surah akan kasih tambahan cepet aja. Siapakah ciri-ciri dari orang ini ya? Sebentar. Siapakah ciri-cirinya dia? Oke. Ciri-ciri. 1, 2, 3, 4. Ini tutup mata ya. 5. Oke. Ini keluar terus nih foodies ya. Bisa saja dia memang suka makan. Ya, dia suka makan, hobinya makan, bekerja dalam industri-industri yang berhubungan dengan makanan, mungkin punya restoran, ya kan?
Orange. Bisa saja memang dia suka yang warna-warna orange ya, atau bahkan dia mungkin suka jeruk. Oke. Dia suka buah-buahan. Dia suka makan buah atau sayuran, atau ini bisa juga dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan buah atau sayur, perkebunan buah, perkebunan sayur gitu ya. Smoking. Jadi mungkin di sini ada yang rokok, vape itu juga ada. Vape apapun itulah ya namanya, yang ada asap-asapnya. Dan suka nonton, movie mania. Mungkin kalian dulu kegiatannya banyak sekali nonton bareng. Ya, mungkin ada film-film khusus yang menghadirkan film di memori kalian. Oke. Kenapa dia masih mikirin kamu terus? Oke. Sebenarnya di sini ada energi yang kepingin ada suatu perasaan bersalah dan kepingin balikan. Dia merasa apa yang sudah dia lakukan kemana adalah sebuah kesalahan. Ya. Dia mengakui itu sebuah kesalahan dan ingin memperbaiki. Dan ternyata dalam hatinya dia itu masih tersimpan perasaan ke kamu. You still hold a piece of my heart. Kamu masih menyimpan banyak perasaan dia. Oke. Okay? Artinya masih tersimpan rasa sayang ya sebenarnya. Oke. Okay. Dan di satu sisi dia merasa bahwa apakah mungkin aku sudah terlambat untuk datang ke kamu dan minta maaf. Kenapa dia masih sayang kamu? Kamu adalah seseorang yang paling dewasa, yang bisa memahami hati dan perasaan dia, menyupport dia, mencintai dia dengan sepenuh hati. Kamu jadi orang yang berjiwa besar untuk mengalah sama dia. Ya. Dan secara intuisi dia tahu kok kalau kamu jadi yang paling sayang dan paling cinta. Dan kamu adalah seseorang yang selalu menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Dan kalau suara lihat di sini, pada saat ini atau mungkin yang dia tahu adalah kamu selalu punya energi kesuksesan. Energi dari seseorang yang berkualitas sangat baik, ya, yang selalu bisa diandalkan, sudah pencapaian dalam hidupnya. Jadi dia kehilangan orang dengan kualitas yang baik. Itu yang terlihat. Oke. Okay? Jadi satu perasaan penyesalan, takut kehilangan, masih mikirin terus, ya. Karena apalagi semakin kesini suara lihat banyak yang semakin sukses dan berhasil. Jadi semakin gak ikhlas gitu loh kalau harus kehilangan. Dia juga kangen untuk bisa berada dengan kamu. Jadi ada kangen secara energi fisik ya. Oke. Okay. Dan orang ini sekarang sedang fokus terhadap kerja dan kerja. Karena salah satu mungkin faktor ekonomi ya. Itu yang membuat dia juga jadinya nggak fokus ya. Karena apapun yang mungkin saja dia inginkan itu berhubungan dengan uang. Ya. Selain kenyataan bahwa dia tidak bisa berkomitmen, tapi hidupnya itu banyak dipengaruhi oleh faktor tekanan soal duit. Oke. Okay. Dan orang ini tuh banyak merasa bahwa dia itu tidak bisa fokus, gitu ya. Banyak yang nggak bisa fokus, banyak yang pikirannya kesana dan kemari. Oke. Okay. Sekarang kita lihat kata-kata tepatnya ya. Oke. Okay. Banyak yang pikirannya itu nggak bisa fokus, teralihkan ke yang lain-lain. Nggak bisa fokus karena selalu masih mikirin kamu. Terus-terusan mikirin kamu. Apalagi semakin ngeliatin kamu, semakin kepikiran. Dan dia menyadari kamu adalah seseorang yang paling bisa mengerti dan memahami dia. Yang terdalam. Ya. Meskipun dia tidak menunjukkan sama kamu, sebenarnya dia ngerasa bersalah, tuh kan? Kamu jadi yang paling mengerti dia dan dia merasa bersalah gitu loh sama apa yang sudah terjadi. Meskipun dia kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Gitu. Ada hal yang dia nggak baik-baik saja. Banyak sekali dari dia merasakan banyak tanda-tanda dari semesta ini memang belum selesai ya urusan di antara kalian. Dan orang ini sebenarnya masih berdiam diri, belum bergerak, karena sebenarnya masih memikirkan dan mempersiapkan diri apa yang mau dia sampaikan ke kamu. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi kemarin, dia menyakiti kamu, meskipun mungkin dia sebelumnya kayak victim mentality, dia tahu bahwa sebenarnya dia yang salah. Ya, bukan kamu, tapi memutarbalikkan gitu loh. Dan kamu sebenarnya sangat spesial buat dia di hatinya, meskipun dia tidak menyampaikan kepada kamu. Lalu Sora, apa yang akan terjadi ke depannya?
Tuh kan? Karma, karmik, keulang. Akan ada karmik yang belum selesai. Ya. Akan ada mungkin hubungan yang tarik ulur, artinya masih ada unfinished business antara kamu sama dia. Oke. Okay? Orang ini itu akan mencoba untuk kembali kepada kamu. Menunjukkan bahwa dia masih tertarik dengan energi cinta kasih, sayang. Maksudnya gini loh, kayak berusaha ngebaikin kamu dan berusaha ngambil hati kamu. Tuh kalau yang Sora lihat. Tapi orang ini, karena orang ini merasa berantakan. Ya. Banyak kekecewaan, banyak sedih. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini datang lagi, kasih rasa manis lagi, tapi nanti akan kasih lagi kekecewaan. Artinya ini bisa saja jadi karmic relationship yang tidak selesai, tapi artinya bisa saja jadi karmic relationship yang negatif. Ya. Memang ya, kamu memang ada hubungan soulmate sama dia. Under the deck ada soulmate. Ya, memang ada hubungan secara jiwa dan terkoneksi. Tapi ada coffin. Ya, ada coffin, ada sesuatu yang harus diakhiri. Harus ada rebound dan transisi. Ada tragic endings. Artinya apa? Meskipun orang ini nanti balik sama kamu pun, ini cuma masukan dari Sora ya. Pada akhirnya, memang kalian mungkin akan mengalami sulit sama-sama ya. Dan pada akhirnya akan susah punya sesuatu yang positif kalau Sora di sini. Akan tetap akhirnya menyedihkan. Akan tetap menyisakan rasa sakit. Gitu. Kalau Sora lihat. Kenapa? Karena memang dia belum bisa memenuhi harapan yang kamu inginkan. Gitu. Selamanya kalau kamu berharap sama dia harus di healing dulu. Bukan nggak bisa ya, bukan segala sesuatu itu kan nggak ada yang nggak mungkin, Sora betul, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau Sora di sini, ada harapan yang masih perlu berproses. Karena orang ini tuh karena ada yang kepingin berubah itu cuman asal untuk kamu balik aja. Paham nggak? Datang ke kamu itu berubahnya cuma karena supaya kamu mau balik sama dia, masih kepingin kamu jadi miliknya dia, tapi bukan karena kamu benar-benar menyadari kesalahan dia. Paham nggak? Masih sayang tapi belum sepenuhnya siap untuk berubah, intinya gitulah. Masih mungkin akan meninggalkan rasa sakit lagi. Kalau dia datang kamu mau terima apa enggak sih, itu hak kamu pastinya. Tapi Sora cuma bilang bahwa kalau dia datang kembali, kalau ini masih hubungan yang mungkin belum pernikahan atau apa ya. Kalau pernikahan mungkin kamu bisa konsultasi lebih lanjut ke penasehat pernikahan ya. Atau ahli agama di kepercayaan kamu untuk membantu meluruskan masalah ini. Oke. Tapi kalau enggak, kalau baru sekedar pacaran atau deket, Sora tidak menyarankan. Ya. Kenapa? Karena ya orang ini punya masalah dengan yang tadi Sora bilang, komitmen yang tadi Sora bilang sulit. Hanya takutnya nanti kamu sakit lagi. Tapi kalau kamu memang udah siap untuk menerima sakit lagi kalau dia balik, ya diterima nggak apa-apa. Sora cuma sekedar mengingatkan. Keputusan akhir kan ada di kamu. Oke? Kayak gitu sih. Terus Sora, kira-kira kapan dong? Kapan kan sering ditanya gitu ya. Kapan dong dia berkabar-kabar ria ke kamu? Oke, kita coba lihat ya. Kapan dia mungkin berkabar-kabar ria sama kamu, jadi kamu punya waktu untuk antisipasi dan sebagainya. Kok Sora nggak bilang ini? Maaf ya, kotaknya sama. Ini kartu yes no. Salah ambil kartu, bentar ya ayah bunda. Karena bentuk kotaknya sama nih. Yes no kan bentuknya gini. Sora mau ngambil kartu yang timing. Saya bingung. Kok kartunya don't be ridiculous? Tapi kartu yang itu yes no udah bilang sih don't be ridiculous. Jangan konyol deh. Kartunya udah gitu. Ya. Desember, soalnya akan ambil 3 kartu, ada sesuatu di Desember. Juni. Dan satu lagi di pagi hari. Ada Desember, Juni, dan pagi hari mungkin dia akan ada kontak sesuatu ke kamu. Untuk astrologinya ada Scorpio, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Leo. Jangan lupa Sun, Moon, Rising. Ya, waktu itu ada tuh yang komen di tempat Sora. Dia pintar komennya. Kak Sora dia Sunnya ini, Moonnya ini, Risingnya ini. Nah itu tuh pintar tuh. Berarti dia dengerin Sora tuh. Berarti dia berkembang ya. Oke. Alfabetnya H, E, H, D,
M, L, dan A, C, J, M, O, M, J, dan T. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya, atau plat nomor kendaraan. Udah, suara tutup sekalian karena ada azan juga, ada V, V, dan O. Sekarang suara mau pamit karena udah azan juga. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Untuk pembacaan dan yang lainnya silahkan linknya di kolom deskripsi. Bye-bye.